Sebuah tragedi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya datang dan menghampiri seorang ibu yang tak bersalah. Niatnya hanyalah berjalan-jalan dan merekam momen orang lain lewat kameranya. Tapi tiba-tiba sebuah batang pohon besar jatuh menimpanya dari tebing yang tinggi. Apakah kasus itu murni kecelakaan atau bahkan sesuatu yang lebih menakutkan? Victoria Kupchaffer yang berusia 44 tahun adalah seorang istri yang berbakti dan ibu yang baik bagi keempat anaknya yang berusia 14 hingga 20 tahun. Victoria digambarkan sebagai sosok wanita hebat yang menjalani kehidupan rumah tangga dan pekerjaannya sekaligus. Dia sering bepergian bersama suami dan anak-anaknya ke berbagai tempat untuk menghabiskan waktu bersama. Tak hanya bagi keluarganya, tapi dia juga peduli pada semua orang yang ditemuinya. Teman-teman Victoria bilang bahwa dia selalu membuat orang lain tersenyum dan menerima diri mereka kembali ketika mereka kesusahan. Selain itu, hobinya dalam bidang fotografi semakin membawanya untuk mengenal lebih banyak orang di luar sana. Dia menjadikan hobinya itu sebagai peluang usaha. Dia mendirikan sebuah studio bernama Victoria Shaffer Photography. Dalam bisnisnya, dia menerima berbagai macam pekerjaan fotografi, seperti foto pernikahan, foto keluarga, foto bayi, foto wisuda, dan foto candid. Lebih dari itu, sebenarnya Victoria sangat dikagumi karena keahliannya menjalankan fotografi bawah air. Cuaca yang indah mengawali hari di bulan September 2019. Saat itu Victoria pergi ke Hocking Hills State Park untuk melatih keahliannya mengambil foto pemandangan alam. Tapi sialnya, saat dia menjalankan aktivitasnya di sana, dia ditemukan tewas mengenaskan. Berlokasi di Hocking Hills State Park yang berada di Hocking County, Ohio, Victoria dengan semangat menjalani profesinya sebagai fotografer. Taman alam itu begitu indah, berbentuk tebing batu yang tinggi dengan gua di bawahnya. Pengunjung juga bisa menemukan aliran sungai dan air terjun yang menambah keindahannya. Awalnya semuanya berjalan dengan sempurna. Dia juga sempat bertemu dengan beberapa orang dan mengambil foto mereka. Tapi sebuah kesialan menghampirinya saat dia tiba-tiba tewas dan disaksikan banyak pengunjung lainnya. Sebuah batang pohon besar dengan tinggi hampir 2 meter dan berat hampir 35 kg jatuh dari ketinggian di atas tebing dan menghantam kepalanya. Saat kejadian itu terjadi, dia berdiri di sebuah anak tangga dan memotret beberapa siswa SMA yang memintanya untuk mengambil foto. Orang-orang yang sedang dipotret itu melihat langsung bagaimana sebuah batang pohon besar jatuh menimpa dirinya. Seketika semua panik. Victoria langsung tak sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah. Bahkan kamera yang dia pegang juga terbelah menjadi 2 bagian. Slow down, I can't understand you. What happened? Pretty rich on her. She's not moving. She got her head like smashed into the wall. I think she's dead. There's no pulse. Tim paramedis dan kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi tubuh Victoria. Saat dilakukan pemeriksaan, dia dinyatakan meninggal di lokasi kejadian karena sejumlah luka yang cukup parah. Batang kayu itu menyebabkan Victoria mengalami luka menganga cukup parah di kepalanya. Tulang leher dan tulang belakangnya patah. 6 tulang rusuknya juga patah yang menghancurkan rongga dadanya. Saat polisi melakukan penyelidikan, awalnya mereka mengira bahwa kematian Victoria sebagai kecelakaan. Tapi mereka menemukan hal yang tidak beres di sana. Polisi tak yakin jika batang pohon besar itu jatuh dengan sendirinya, sebab ujung tebing di atasnya berbentuk rata dan bukan berbentuk turunan. Mereka yakin ada yang sengaja menjatuhkan batang pohon besar itu dari atas tebing. Tapi siapa pelakunya? Bukankah Victoria sangat baik pada semua orang? Apa niat mereka menjatuhkan batang pohon besar itu? Apakah sebuah ketidaksengajaan atau sebaliknya? Detektif yang menyelidiki kasus ini mencoba mengungkap pelakunya dengan berbicara pada beberapa siswa SMA yang berada di lokasi kejadian dan melihat peristiwa itu. Bahkan polisi juga memberi penawaran sebesar $10.000 Amerika atau sekitar 145 juta rupiah bagi siapa saja
yang memiliki informasi penting terkait kejadian itu. Sekitar 1 bulan berikutnya, polisi memiliki terobosan besar karena mendapatkan sebuah informasi penting dari seorang siswa SMA yang menerima SMS dari temannya. Isi SMS itu mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang paling buruk saat berada di taman. Siswa yang melaporkan itu mengantarkan polisi pada seorang siswa lainnya bernama Jordan Buckley yang bersekolah di Logan High School. Dia pun segera diinterogasi oleh polisi. Saat itu, polisi sedikit bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dari Jordan karena dia merasa tidak terlibat dalam masalah itu. Allegations been brought against you. What were they? Well, you was there. You confirmed that you was there. You know that you was there. So there's more to this story. I didn't do anything. I just don't like snitching on people. That's the problem. This isn't the time. I know, This is but- not about snitching. This is about telling the truth. Pada akhirnya, Jordan mulai terbuka dan memberikan sejumlah pernyataan. Tapi dia menunjuk temannya yang lain yang bernama Jaden Churchius dan mengklaim bahwa Jaden lah yang menendang batang kayu itu ke bawah sehingga membunuh Victoria. Kicked off the branch. Not a branch, it was a log. It was a big log, like this long, and he kicked it, and it rolled off the cliff, and it made a loud bang, so we ran. Ketika dia ditanya mengapa dia tidak langsung menelpon operator 911 dan melaporkan kejadian itu, Jordan beralasan kalau dia sangat ketakutan dan tidak ingin disalahkan. Dia juga memberitahu polisi bahwa setelah Jaden menendang batang pohon besar itu ke bawah, Jaden bahkan tak menyesal ketika mengetahui bahwa seseorang sudah meninggal di bawah karena kelakuannya. Saat itu polisi tak percaya pada semua perkataan Jordan kalau dia tidak terlibat. Sehingga mereka berinisiatif untuk menelpon ibunya Jordan dan membiarkan ibunya secara langsung menginterogasi anaknya. Were you a part of it, Jordan? I didn't push it off, but I moved the log with him. I pulled it out. I didn't know he was going to kick it off though. But a woman died. Why did you not tell Chris and I this? Because I Are you freaked having out, to do this? Mom. I freaked out. It doesn't matter. Ketika Jordan ditanya tentang alasan mengapa dia mengakui kejadian itu pada temannya, dia berkata bahwa dia mengeluh karena dia selalu dihantui mimpi buruk yang berulang, serangan panik dan juga ketakutan akan suara keras, serta mengaku takut untuk pergi ke hutan dan memiliki rasa bersalah berlebihan yang tidak dapat dia bendung. Setelah menginterogasi Jordan, polisi kembali menjemput siswa yang diklaim sebagai pelaku utamanya. Dia adalah Jaden Churchius, seorang siswa yang bersama dengan Jordan pada hari kejadian. Polisi pun mulai menginterogasi Jaden yang didampingi ibunya. Saat itu ibunya tak terima dengan tuduhan yang diarahkan polisi bahwa Jaden terlibat atas kasus itu. Your son did something that resulted in the death of a lady. No. Yes, sir. I can prove that beyond a shadow of a doubt. Tapi perlahan Jaden juga mengakui bahwa dia berada di sana bersama dengan Jordan. Namun dia menuduh bahwa Jordan lah yang menendang batang kayu itu ke bawah dan bukan dirinya. Setelah hampir 2 jam polisi menginterogasi Jaden, polisi mengatakan bahwa mereka memiliki cukup banyak alasan dan juga bukti untuk menahan Jaden hari itu juga. Dan saat itulah, ibunya sangat terpukul dengan kenyataan bahwa putranya terlibat atas kematian seorang fotografer wanita sebulan sebelumnya. Ibunya juga sempat memberikan pelukan terakhirnya sebelum Jaden diborgol polisi. Baik Jordan dan Jaden, keduanya dikenakan pasal pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja, serta didakwa sebagai orang dewasa walaupun mereka masih berusia 16 tahun. Keluarga Victoria sangat kaget mendengar bahwa pembunuhnya adalah 2 orang remaja yang masih muda. Meskipun mereka sangat sedih atas kehilangan Victoria, tapi mereka juga mengaku kasihan pada kedua tersangka karena mereka yakin bahwa kedua tersangka tidak ada niat untuk membunuh. Setelah kasus itu terungkap dan mulai disidangkan, tersangka ketiga juga terungkap dari pengakuan mereka. Miranda Spencer, seorang teman mereka juga ada di sana saat kejadian. Pada detektif, Miranda mengaku bahwa sebelum kejadian, dirinya sudah memperingatkan Jordan dan Jaden untuk tidak main-main dengan batang kayu yang besar itu, karena dia tahu bahwa ada beberapa orang yang berdiri di bawah.
Tapi Jordan melihat ke bawah dan bilang kalau di atas tanah tempat sekiranya batang itu dijatuhkan, dia yakin tidak ada orang yang berdiri di sana. Sehingga Jaden mengambil ancang-ancang dan segera menendang batang itu ke bawah. Tak disangka, batang kayu yang besar itu mendarat tepat di atas kepala Victoria yang sedang mengambil foto. Saat Victoria terkapar, Miranda lalu menyuruh Jordan dan Jaden pergi dari sana untuk segera pulang. Di halaman parkir, mereka bertemu tim paramedis yang sudah sampai di sana. Miranda memperingatkan mereka agar mereka tidak panik dan bersikap biasa saja. Mirisnya, pembunuhan itu dilakukan dengan tujuan untuk lucu-lucuan saja dan menakuti orang yang ada di bawah. Bahkan di dalam mobil, Jaden membuat lelucon dan merasa bangga bahwa dia sudah berhasil mencetak satu korban di usianya yang baru 16 tahun. Seakan-akan hal itu menjadi prestasi dalam hidupnya. Setahun kemudian, putusan pengadilan pun keluar untuk dakwaan ketiga remaja yang menjadi tersangka. Miranda, yang saat itu sudah berusia 20 tahun, didakwa atas tuduhan menghalangi keadilan dan menutupi kejahatan. Dia pun dijatuhi hukuman penjara 90 hari dan masa percobaan selama beberapa tahun ke depan. Sementara Jordan dan Jaden didakwa penuh atas pasal pembunuhan. Namun mereka berdua ternyata diadili bukan sebagai orang dewasa karena usia mereka yang masih muda saat kejadian. Sehingga Jordan dan Jaden dijatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara di fasilitas penjara remaja. Saat di persidangan, keluarga Victoria satu persatu membacakan dampak dan perasaan kehilangan mereka yang membuat seluruh orang di persidangan menangis. Saat mendengarkan pidato keluarga Victoria, Jordan tampak menangis di persidangannya karena dia masih dihantui rasa bersalah atas kejadian itu. Tapi tidak dengan Jaden. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan mungkin masih bangga atas prestasinya mencetak korban di usianya yang muda. Keduanya pun meminta maaf pada keluarga korban dan berterima kasih karena sudah memberikan mereka kesempatan kedua dengan mendakwa mereka bukan sebagai orang dewasa. Sehingga mereka masih bisa keluar dari penjara setelah mendekam dalam beberapa tahun ke depan. I know that no matter what I say, nothing will bring your loved one back. I know what I did was wrong. I hope that you know I never intended to hurt anyone that day at Hockenpin. However, I realize now that my actions can have unintended consequences. I'm so sorry for what has happened, and I'm so sorry that I was too big of a coward to come forward and speak about what happened that day. And I'm very grateful for you guys giving me a second chance because I've taken this time to grow as a person and try to change and become a better person. And I promise I will go on and live in a way and become a better man to honor Miss Shaker's life. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lewatkan cerita menarik selanjutnya. Jaga diri kalian dan kesehatan kalian. Karena kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.